kekerasan seksual sekarang justru banyak terjadi di online atau dikatakan cyber, bisa jadi cyberbullying atau kemudian kekerasan seksual di dunia maya. Ini sama aja istilahnya. Nah, kalau kekerasan di dunia maya itu bisa berupa banyak hal, mulai dari texting atau sexting ya. Jadi mengirimkan pesan dengan nada-nada seksual. Misalnya, aku tuh memikirkan alat kelamin kamu, atau kamu tuh seksi banget, aku kalau setiap kali lihat kamu tuh nafsuin dan sebagainya, tapi berupa kata-kata di teks ya. Nah, itu termasuk sexting, itu termasuk juga dalam kekerasan seksual. Nah, ada juga yang membagikan foto, membagikan video porno, dan bahkan ada juga yang kemudian dia videoin dirinya dan mengirimkan kepada orang lain. Atau bahkan orang yang meminta atau memaksa kamu untuk memvideokan diri kamu dan mengirimkan kepadanya. Itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Belum lagi kita lihat di ranah-ranah misalnya kenalan-kenalan online ya, melalui aplikasi atau dating chat dan sebagainya. Itu juga banyak yang terjadi akhirnya berujung pada kekerasan seksual. Mereka menampilkan sebagai diri yang dapat dipercaya. Let's say mereka usianya sudah usia dewasa tapi masih mengaku ke usia remaja. Ngajak ketemuan. Merasa bahwa udah deket akhirnya mau diajak ketemuan. Nah, pada saat ketemuan akhirnya dia melakukan kekerasan seksual ini. Itu juga banyak yang terjadi seperti itu. Ya, sebetulnya sebaiknya dicegah ya. Oleh karena itu kamu harus jaga diri kamu. Kan ada area-area privacy dalam diri kamu, yaitu di bawah leher, di atas lutut itu nggak boleh dipegang ataupun dilihat ataupun diapa-apain orang lain. Nah, termasuk kalau itu pacar kamu sekalipun, dia meminta kamu memvideokan atau bahkan dia bilang mau melihat bagian-bagian yang rahasia di dalam tubuh kamu ini, sebetulnya seharusnya kamu cegah dari awal. Ingat, orang seperti itu, bahkan pacar kamu sekalipun, apabila meminta itu, maka dia tidak bisa menghargai kamu dan dia tidak sama sekali mencintai kamu. Karena orang yang mencintai kamu adalah orang yang bisa menghargai privasi kamu, menjaga juga harga dirimu, dan juga menjaga nilai-nilai yang kamu yakini. Maka sebaiknya jangan mau sama sekali. Kalau dia ancam, kalau kamu nggak mau aku putusin, lebih baik putus ya, karena orang-orang kayak gini udah ketahuan dari awal, berarti dia bukan orang yang mencintai kamu, malah dia orang yang mau merusak kamu. Tapi kalau let's say ini udah terjadi pada kamu udah terlanjur di videoin dan videonya ada di tangan dia, dan pada saat dia meminta sesuatu kamu menolak dan dia akhirnya mengancam dengan akan menyebarkan video kamu, maka kamu harus melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun ke lembaga bantuan hukum ataupun setidaknya ke orang-orang dewasa yang kamu percaya supaya bisa dilakukan pencegahan untuk dia nge-send video ini ya. Atau kamu jangan khawatir kalau ternyata dia nekat banget, dia sudah menyebarkan, kamu bisa melaporkan kepada kepolisian. Kalau kamu jadi korban, itu bentuk-bentuk apa yang terjadi atau dampak-dampaknya itu bisa berbagai macam. Bisa mengena ke fisik, kognitif, emosi, ataupun psikologis. Kalau dalam bentuk fisik itu dampaknya berupa misalnya luka-luka, memar, lecet, baik itu di tubuh kamu atau di organ kelamin kamu. Dan kemudian bisa juga misalnya kalau dalam bentuk pemerkosaan, nah berarti kamu kehilangan atau robeknya selaput darah. Serta kalau pelakunya memiliki penyakit menular seksual, maka itu aku juga menular kepada kamu. Nah, berikutnya yang kedua adalah dalam bentuk emosi, yaitu pada saat kamu sudah menjadi korban, maka yang terasa adalah kemarahan, kebencian, luka, batin, dan kemudian juga kamu merasa diri kamu kotor, jijik, tidak berharga, dan sebagainya. Nah, ini berkecamuk menjadi satu, itu menjadi luka emosional. Dan berikutnya adalah dalam hal kognitif, yaitu biasa korban-korban akan mengalami yang namanya susah berpikir, susah konsentrasi, dan mudah lupa. Nah, dalam hal luka psikologis atau dampak psikologis ini bisa menjadi PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguannya biasanya susah tidur, terbayang-bayang terus tentang kejadiannya, merasa dirinya tidak berharga, tidak mau bertemu siapa-siapa lagi, dan sebagainya. Dan ini selalu menghantui diri kamu ke mana saja dan setiap kali kamu melakukan apapun. Dan berikutnya juga bisa kamu menjadi depresi
Artinya kamu merasa sedih yang berlebihan, sehingga kamu juga ngeblok diri kamu, nggak mau ketemu sama orang lain karena itu kamu dipakai untuk membantu juga orang lain yang memiliki masalah yang pernah kamu alami. Apabila kamu sedang berada di tempat umum dan kamu melihat ada orang yang menjadi korban ataupun potensi dari korban kekerasan seksual, maka ada hal-hal yang bisa kamu lakukan, yaitu disingkat dengan 5D, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, dan didokumentasikan serta ditenangkan. Nah, saya akan jelaskan ya secara singkat tentang 5D ini. Yang pertama adalah ditegur. Pada saat kamu melihat, kamu bisa melakukan dengan menegur si pelaku. Nah, tapi ingat bahwa kalau kamu menegur, maka kamu harus pastikan posisi kamu emang aman. Misalnya di situ ada orang lain yang bisa kamu ajak barengan untuk menegur. Yang kedua adalah dialihkan. Misalnya kamu pura-pura datengin dia. Ini biasa kalau kamu sendiri ya. Jadi kamu nggak punya masa yang lain. Jadi kamu dateng, kamu pura-pura aja tanya, jam berapa ya mas sekarang ini gitu, atau kemudian aku mau nanya jalan dong. Nah, sehingga kamu alihkan supaya dia akhirnya berhenti untuk melakukan tindakan tersebut dan memberikan kesempatan pada korban untuk lari. Nah, berikut yang ketiga adalah kamu bisa dengan cara mendokumentasikan. Ingat, kamu boleh merekam kejadian tersebut, dan pada saat merekam perhatikan bahwa yang diposisikan sebagai posisi utama adalah si pelaku, bukan korbannya ya, si pelakunya. Dan Anda juga silakan untuk memberikan laporan singkat mengenai tempat kejadian dan kapan serta jamnya. Itu sangat penting karena bisa jadi rekaman kamu ini yang nanti akan diproses ke pihak yang berwajib. Dan berikutnya juga kamu bisa melakukan yang namanya ditenangkan, yaitu kamu bisa pada saat setelah kejadian, kamu bisa mengajak si korban ke tempat yang lebih sepi, lebih tenang, dan kemudian kamu tanyakan apa yang bisa kamu bantu. Nah, ingat bahwa sumbernya adalah si korban. Jadi terserah si korban karena dia punya hak untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Nggak semua orang pengen langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bisa juga dia bilang ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya aku menenangkan diri, aku ke rumah aja. That's it, nggak masalah juga. Yang penting kamu tanyakan apa yang bisa kamu bantu dari si korban. Kakak berharap bahwa kamu menjaga tubuh kamu. Dan ingat, kamu ada di periode remaja. Ini adalah periode yang paling indah dari masa kehidupan manusia, di mana kamu bisa mengembangkan diri kamu sebaik-baiknya, setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Maka gunakan kesempatan remaja kamu dengan baik. Kembangkan potensi kamu, kembangkan minat kamu, perbanyak hobi kamu, eksplorasi banyak hal. Kenallah juga dengan banyak orang.
ikuti kegiatan organisasi, dan ingat selalu berserah kepada Tuhan Yesus karena hanya Dialah harapan kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Super Youth hadir untuk menjadi berkat dan terang bagi setiap remaja di Indonesia. Namun untuk dapat terus berdampak, Super Youth juga membutuhkan dukungan kalian agar terus konsisten dalam memberikan konten inspiratif. Untuk itu, Super Youth mengajak kamu untuk ikut terlibat dalam pelayanan Super Youth. Kamu bisa mendukungnya dengan berdonasi melalui Super Youth dan meng-scan QR yang ada di layar kamu saat ini juga.